Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Aib Hermana, Widya Iswara Ahli Madya, BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang membangun tim efektif. Membangun tim efektif merupakan bagian dari kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas, agenda kepemimpinan pelayanan, di mana terdiri dari 4 mata pelatihan. Yang pertama, diagnosa organisasi. Kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan. Ketiga, membangun tim efektif. Dan keempat, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mata pelatihan yang ketiga, membangun tim efektif. Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dengan kemampuan membangun tim kerja efektif di lingkungan unit kerja ASN yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik. Hal-hal yang dibahas meliputi konsep tim partisipatif dan efektif, karakteristik tim efektif, serta strategi menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Pembelajaran ini disajikan dengan mereview dan mensintesiskan hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan yang dilanjutkan dengan diskusi esensi bahan bacaan terpilih secara mandiri. Diskusi contoh-contoh aktual terkait manajemen tim efektif di organisasi dan strategi penerapan substansi pembelajaran dalam dunia kerja ASN sebagai pemimpin pelayan. Adapun indikator hasil belajar adalah pertama, mereview hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan, dan yang kedua, mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. Mata pelatihan membangun tim efektif terdiri dari 4 materi pokok. Pertama, analisa ceramah tim efektif dalam pelayanan. Yang kedua, tim efektif dalam pelayanan. Yang ketiga, karakteristik tim efektif. Dan keempat, strategi menumbuhkan tim efektif. Adapun yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini hanya 2 materi pokok. Yang pertama, yaitu analisa ceramah tim efektif dalam pelayanan. Dan yang kedua, tim efektif dalam pelayanan. Materi pokok analisis ceramah tim efektif dalam pelayanan terdiri dari beberapa submateri pokok, yaitu esensi ceramah tim efektif dalam pelayanan, analisis proses dari hasil ceramah, pembelajaran atau lesson learned dari ceramah kepada peserta, serta strategi penerapan dalam dunia kerja. Adapun materi pokok tim efektif dalam pelayanan terdiri dari beberapa submateri pokok, yaitu pertama, pengertian tim efektif. Yang kedua, tahapan membangun tim efektif. Ketiga, komposisi tim efektif. 4, peran kepemimpinan dalam membangun tim efektif, serta kolaborasi tim sukses dalam tim efektif. Untuk materi pokok yang pertama, analisa ceramah tim efektif dalam pelayanan. Ceramah tim efektif dalam pelayanan bisa disampaikan dalam beberapa bentuk sajian. Bisa melalui film, video, atau bisa melalui bacaan, atau mencermati ceramah tim efektif yang disampaikan oleh narasumber. Ada beberapa hal yang harus dicermati oleh peserta dalam mengikuti proses pembelajaran ceramah tim efektif ini. Yang pertama, memperhatikan konten, yaitu dengan melakukan identifikasi poin-poin bahasan dari ceramah tim efektif. Yang kedua, memperhatikan komen dan analisis, yaitu melakukan analisis dan tanggapan terkait dengan substansi ceramah. Selanjutnya, menuliskan pembelajaran atau lesson learned yang didapat dari ceramah tersebut, serta bagaimana mengimplementasikan atau penerapannya dalam dunia kerja ASN. Adapun materi pokok yang kedua, yaitu tim efektif dalam pelayanan. Untuk apa tim? Tentu ini sangat diperlukan, karena tim dapat membuat siapapun yang terkait dengan perubahan, mereka ikut aktif berperan
sebagai pelaku, bukan penonton atau korban dari perubahan. Apakah tim itu? Tim adalah sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, berkomitmen terhadap tujuan bersama, menjadi ukuran atau patokan kerja, serta pendekatan terhadap tanggung jawab bersama. Tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama dan saling bertanggung jawab satu sama lainnya. Jadi, tim efektif adalah tim yang berhasil mencapai tujuannya. Ada 5 tahapan membangun tim efektif. Pertama, sebagai langkah awal adalah forming. Yang kedua, storming. Yang ketiga, norming. Keempat, performing. Dan yang kelima, adjourning. Setiap individu dalam tahapan forming ini berusaha untuk saling mengenal, berusaha menghilangkan kesungkanan, berusaha menumbuhkan rasa kebersamaan dan mencairkan suasana, serta mengenal sifat dan karakter teman dalam kelompok atau di dalam kelas. Pada tahapan storming, tim melakukan peninjauan kembali dan memperkuat perjanjian dari tahap sebelumnya, membuat penyesuaian yang diperlukan, menemukan dan mengembangkan mekanisme bekerja yang baik untuk mengatasi konflik dalam pencapaian tujuan di masa depan. Storming adalah dinamika awal dari sebuah tim, di mana munculnya beragam persepsi dari setiap individu. Munculnya ide-ide atau pendapat dari setiap individu. Munculnya argumentasi dalam mempertahankan pendapat, di mana setiap individu berusaha untuk mempengaruhi kelompok. Munculnya leadership situasional. Munculnya analisa-analisa individual. Munculnya idealisme individual, serta munculnya egoisme. Norming merupakan tahapan di mana kemajuan sudah mulai nampak pada pekerjaan setiap anggota tim dalam melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Anggota diberikan kemungkinan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk mengembangkan cara bekerja bersama untuk mencapai kemajuan pekerjaan tersebut. Dalam tahapan norming, keadaan sudah menjadi biasa atau normal. Munculnya persepsi yang sama dan mulai menyatu antar individu. Saling mengerti serta memahami dinamika setiap individu yang terlibat. Mau mendengarkan pendapat individu lainnya di dalam kelompok, serta tumbuhnya kepercayaan serta fanatisme pada kelompok, di mana kesadaran akan kebersamaan dalam kelompok sudah mulai menguat. Tahapan performing menunjukkan pada kondisi di mana kinerja optimal dari tim akan dicapai. Tim sudah dapat bekerja dengan sangat baik karena telah timbulnya rasa memiliki atau taking ownership yang kuat terhadap tujuan tim. Juga adanya rasa saling bertanggung jawab atau mutual accountability dan rasa bangga menjadi bagian dari tim dari masing-masing anggota. Pada tahapan performing, kelompok mulai menunjukkan performa kinerjanya, mampu menyatukan persepsi, mampu menjalin kerja sama kelompok, mampu menganalisa penyelesaian permasalahan secara kelompok, mulai menunjukkan kualitas dan performa kelompok. Tahapan terakhir adalah adjourning. Tahapan adjourning ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap seluruh tim atas apa yang telah dicapai dan dilakukan secara bersama. Komposisi tim efektif. Membangun tim kerja efektif membutuhkan kejelian pemimpin dalam memotret kompetensi anggota untuk menempati posisi yang tepat dalam tim. Anggota mana yang tepat menjadi pemimpin tim, pemikir, motivator, penyelaras, dan lain-lain. Pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan mengorganisir, mengkoordinir, memelihara keseimbangan, serta menjadi titik tumpu dari tim. Pembentuk adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan dinamika, melakukan pengamatan terhadap tim, menjadi motivator, serta memberikan hal-hal yang kreatif yang akan diikuti oleh anggota tim. Adapun pemikir dalam komposisi tim efektif
adalah orang yang senantiasa menyediakan gagasan yang segar atas kajian dan kemampuan dalam menganalisa setiap permasalahan dalam dinamika tim. Pengevaluasi melakukan evaluasi permasalahan yang terjadi dalam dinamika tim. Penyelidik sumber daya adalah mereka yang mampu menyediakan informasi dan jejaring sosial terkait dengan kebutuhan sumber daya tim. Adapun pekerja tim berhubungan langsung dengan pekerjaan. Mereka yang memecahkan konflik, kemudian memperlancar hubungan, serta memotivasi tim ya, untuk bekerja secara optimal. Nah, sedangkan penyelaras akhir adalah mereka yang memandu dan memberikan peringatan kepada tim untuk bisa berjalan secara efektif dan efisien. Peran kepemimpinan dalam membangun tim efektif. Pemimpin harus proaktif menjalin hubungan kerja dengan semua anggota tim. Mampu mengilhami kerja tim dengan memotivasi dan memberikan model ataupun inspirasi bagi tim untuk sama-sama bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan atau menjadi komitmen bersama. Memberikan dukungan timbal balik terhadap seluruh kinerja anggota tim. Mendorong dan memudahkan anggota dalam melakukan tugas dan perannya. Mengakui prestasi anggota serta menempatkan nilai yang tinggi pada pekerjaan tim. Kolaborasi tim sukses dan efektif merupakan modalitas utama dalam menggapai setiap visi dan tugas organisasi. Baiklah, terima kasih atas kebersamaan kita dalam proses pembelajaran membangun tim efektif. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.